Oke, hari ini kita bakal lihat sesuatu yang penting banget. Kita akan bedah buku panduan dari salah satu industri paling berisiko di dunia, tambang batu bara. Coba deh bayangin sebentar. Tempat kerja yang isinya mesin-mesin segede gaban, medannya nggak bisa ditebak, dan bahaya tuh rasanya ada di mana-mana, setiap saat. Nah, pertanyaannya jadi simple tapi krusial banget kan? Di tengah semua itu, gimana caranya kita bisa bikin sistem yang ngejamin semua orang yang pagi-pagi berangkat kerja bisa pulang lagi ke rumah ketemu keluarga dengan selamat? Ternyata, jawabannya ada di sebuah kode yang memang dirancang untuk menyelamatkan nyawa. Nah, kita bakal ngintip langsung ke dalam buku panduan internal dari PT Braukol yang mereka namain 11 Aturan Emas Keselamatan. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Jadi, ini tuh bukan sekedar buku panduan biasa yang ditaruh di rak. Ini benar-benar kumpulan aturan yang lahir dari pengalaman di lapangan, dari kejadian nyata, yang khusus dibuat buat ngelindungin para pekerja di salah satu tambang terbesar di Indonesia. Nah, ini yang menarik banget. Kelihatan jelas kan betapa seriusnya mereka? Jadi, tiap aturan itu punya dua sisi mata uang. Ada peringatan, awas, yang langsung to the point, ngasih tahu skenario paling buruknya apa. Terus di sisi lain ada sanksi, yang, nggak main-main. Pesannya jelas banget, ini bukan cuma saran, ini harga mati. Oke, kita mulai dari kelompok aturan yang pertama ya. Yang ini fokusnya ke cara menjinakkan para raksasa baja yang jadi andalan di sana. Aturan paling dasar, soal kelayakan unit atau kendaraan. Jadi, setiap hari sebelum mesinnya dihidupin, wajib hukumnya buat P2H atau pemeriksaan harian. Ini udah kayak ritual wajib loh, buat mastiin semuanya beres. Kayak centang hijau ini. Nah, sebaliknya, lihat yang di silang merah itu? Itu artinya dilarang keras, haram hukumnya, buat ngutak-nyatik atau modifikasi alat keselamatan tanpa izin. Sekarang kita ngomongin kecepatan. Ini penting banget. Di Jalan Hailing itu loh, jalan utama buat truk-truk raksasa, batas maksimalnya adalah 50 km per jam. Nggak boleh lebih. Tapi, begitu masuk ke area tambang aktif atau pit, di mana kondisinya lebih ramai dan kompleks, kecepatan harus langsung turun. Maksimal cuma boleh 40 km per jam. Dan begitu dekat area kantor atau pemukiman di mana banyak orang lalu lalang, batasnya makin ketat lagi, cuma 30 km per jam. Ini semua soal kontrol dan bisa antisipasi. Lanjut ke aturan berikutnya, dan yang ini, ini salah satu konsep keselamatan paling fundamental di semua industri. Namanya isolasi, atau yang lebih populer disebut LOTO, Lockout, Take Out. Tujuannya simpel banget, mastiin mesin itu benar-benar mati total dan nggak akan bisa nyala sendiri pas lagi ada yang perbaiki. Caranya tuh simpel tapi efektif banget. 1. Matikan sumber energinya. 2. Kunci pakai gembok pribadi kamu. 3. Pasang tag atau label bahaya yang ada nama kamu. Nah, kuncinya di sini. Karena itu gembok dan label punya kamu, ya cuma kamu yang boleh buka setelah kerjaan beres. Nggak ada orang lain. Dan ini dia intinya. Ada slogan yang kuat banget buat ngerangkum filosofi LOTO ini. Gembokmu, nyawamu. Ini benar-benar negasin kalau keselamatan itu ya tanggung jawab pribadi masing-masing. Hidup kamu ada di tangan kamu sendiri. Oke, tadi kita udah bahas soal mesin ya. Sekarang kita geser fokusnya ke manusianya. Karena pada akhirnya aturan-aturan berikut ini nunjukin kalau pilihan dan kesadaran kita sendirilah benteng pertahanan terakhir yang paling penting. Pas lagi nyetir, ada larangan-larangan yang nggak bisa ditawar sama sekali. Nggak boleh main HP, titik. Nggak boleh makan atau minum. Dan yang paling penting, pastiin badan kamu itu benar-benar fit buat kerja. Intinya, fokus harus 100%. Lanjut soal pekerja di ketinggian. Definisinya jelas nih. Pokoknya kerjaan apapun yang posisinya lebih dari 1,8 meter di atas tanah itu udah masuk kategori berisiko tinggi. Dan angka 1,8 meter ini bukan asal-asalan loh, ini standar internasional karena jatuh dari ketinggian segitu udah bisa fatal akibatnya. Makanya protokolnya juga ketat. Selalu cek harness dan lanyard kamu, pastiin gak ada yang rusak. Terus pastiin pitik cantolannya itu kuat dan posisinya di atas kamu, biar kalau amit-amit jatuh, jarak jatuhnya minimal. Dan yang ini juga penting banget, jujur sama diri sendiri. Kalau lagi nggak fit atau mungkin ngerasa takut, jangan dipaksa. Keselamatan nomor 1. Nah, kelompok aturan yang terakhir ini ngebawa kita ke lingkungannya. Kan medan tambang itu unik banget ya, terus berubah, kadang nggak stabil. Jadi pertanyaannya, gimana cara kerja aman di kondisi kayak gitu? Aturannya sebenarnya simpel, tapi vital banget. Jaga jarak.
Kamu harus jaga jarak minimal 1,5 kali tinggi tebing dari dinding galian. Jadi kalau tebingnya 10 meter, kamu harus mundur minimal 15 meter. Itu zona aman buat ngelindungin kita dari longsoran yang nggak bisa diprediksi. Dan yang ini, menurut saya keren banget. Ini rekayasa keselamatan yang simple tapi jenius. Di setiap lokasi buangan, itu wajib ada tanggul pengaman. Spesifikasinya pun detail banget. Jaraknya harus 5 meter dari bibir tebing dan tingginya minimal 3/4 dari tinggi ban truk paling gede di sana. Ini pagar betis fisik buat mencegah truk kebablasan. Jadi, kalau kita lihat ya, semua aturan spesifik ini, entah itu soal mesin, soal orangnya, atau soal lingkungannya, semuanya itu ngerucut ke satu prinsip yang jauh lebih besar. Prinsipnya apa? Yaitu membangun budaya. Budaya di mana keselamatan itu bukan lagi sekedar kewajiban yang dipaksain, tapi udah jadi nilai yang dipegang teguh. Sesuai banget sama yang tertulis di sini. Golden Rule demi Anda. Aturan ini dibuat bukan buat perusahaan, tapi buat kamu, buat kita semua, buat setiap orang yang kerja di sana. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setelah kita lihat semua aturan tertulis yang super detail ini, coba deh pikirin sejenak, kira-kira apa sih satu aturan keselamatan nggak tertulis yang paling penting buat kamu, baik itu di kerjaan atau bahkan di kehidupan sehari-hari?